Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Maulana Esa Mahendra dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangkaraya. Baik, kali ini saya akan jelaskan mengenai jenis-jenis paragraf. Baik, jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu berdasarkan pola penalaran, berdasarkan gaya ekspresi, dan berdasarkan urutan. Berdasarkan pola penalaran. Berdasarkan pola penalarannya, pengelompokan paragraf didasarkan pada penempatan gagasan utama. Berdasarkan letak gagasan utama tersebut, paragraf dapat dibedakan atas paragraf deduktif, induktif, deduktif-induktif, ineratif, dan menyebar. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama tersebut. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir paragraf. Secara garis besar, paragraf induktif mempunyai ciri-ciri yaitu diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama. Kemudian, menarik kesimpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus tersebut. Selanjutnya, paragraf deduktif-induktif. Paragraf deduktif-induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Meskipun terdapat 2 kalimat topik, namun bukan berarti gagasan pokoknya terdapat 2, melainkan hanya bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi saja. Paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti gagasan utama dan diikuti lagi kalimat-kalimat penjelas untuk menguatkan atau mempertegas informasi. Selanjutnya, ide pokok menyebar. Paragraf dengan pola semacam itu tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Yang selanjutnya, paragraf berdasarkan gaya ekspresi atau pengungkapan. Suatu gagasan dapat diungkapkan dengan berbagai gaya bergantung pada tujuan komunikasinya. Gaya atau corak ekspresi meliputi narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Adapun perincian tiap-tiap gaya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, narasi. Narasi merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa, baik peristiwa kenyataan maupun peristiwa rekaan atau pengalaman hidup berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu. Ciri utama narasi yaitu peristiwa atau kejadian baik yang benar-benar terjadi atau berupa imajinasi maupun gabungan keduanya yang dirangkai dalam urutan waktu. Yang selanjutnya, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi berisi gambaran mengenai suatu objek atau suatu keadaan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Paragraf ini memiliki tujuan untuk memberikan kesan atau impresi kepada pembaca terhadap objek, gagasan, tempat, peristiwa, dan semacamnya yang ingin disampaikan oleh sang penulis. Yang selanjutnya, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Paragraf eksposisi memiliki ciri-ciri antara lain berusaha menjelaskan sesuatu, gaya tulisan bersifat informatif, fakta dipakai sebagai alat kontribusi, dan fakta dipakai sebagai alat untuk mengkonkretkan informasi. Yang selanjutnya, paragraf argumentasi atau paragraf bahasan. Paragraf argumentasi adalah suatu corak paragraf yang bertujuan membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Paragraf argumentasi dapat dikembangkan dengan pola sebab akibat. Untuk yang selanjutnya, paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan.
Paragraf persuasi bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan sang penulis. Yang terakhir, paragraf berdasarkan urutan. Pada umumnya, suatu karangan terdiri atas 3 bagian, yaitu paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Yang pertama, paragraf pembuka atau pengantar. Paragraf ini merupakan pembuka untuk sampai pada permasalahan yang akan dibicarakan. Ada beberapa fungsi paragraf pengantar, diantaranya yaitu yang pertama, menunjukkan pokok persoalan yang mendasari masalah. Yang kedua, menarik minat pembaca dengan mengungkapkan latar belakang dan pentingnya pemecahan masalah tersebut. Yang ketiga, menyatakan tesis, yaitu ide sentral karangan yang akan dibahas. Yang keempat, menyatakan pendirian atau pernyataan maksud sebagai persiapan ke arah pendirian selengkapnya sampai dengan akhir karangan. Yang kedua, paragraf isi. Paragraf isi merupakan inti dari sebuah karangan yang terletak di antara paragraf pembuka dengan paragraf penutup. Paragraf pengembang ini berfungsi untuk menguraikan, mendeskripsikan, membandingkan, menghubungkan, menjelaskan, atau menerangkan pokok pikiran, serta menolak atau mendukung konsep yang berupa alasan, argumentasi, atau pembuktian. Yang terakhir, bagian paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan simpulan dari pokok-pokok pikiran dalam paragraf isi. Secara umum, fungsi paragraf penutup dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, paragraf penutup menunjukkan bahwa karangan sudah selesai. Yang kedua, paragraf ini mengingatkan atau menegaskan kembali kepada para pembaca akan pentingnya pokok pembahasan. Yang ketiga, paragraf ini berupaya untuk memuaskan pembaca dalam mendapatkan pandangan baru. Yang keempat, paragraf ini menyajikan kesimpulan dari isi yang telah dibahas pada paragraf isi di atasnya. Sekian penjelasan saya mengenai jenis-jenis paragraf. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.